Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Taufikur Rahman dengan NIM 33010200142 dari program studi hukum keluarga Islam kelas F. Di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai asal mula kota Simo yang berada di Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan masyarakat sekitar. Legenda ini bermula dari sebuah makam. Makam itu adalah makam Kiai Singoprana, seorang cucu Raden Djoko Dantun yang oleh masyarakat Surakarta sering disebut dengan nama Syekh Bela-Belu, putra Brawijaya V, Raja Mojopahit terakhir. Singoprana adalah seorang kiai yang sakti dan baik hati. Ia selalu bersedia menolong orang yang mampu memerlukan bantuan tanpa memandang derajat, pangkat maupun golongan. Sebagaimana layaknya keturunan raja, ia memiliki tanah kekuasaan letaknya di wilayah Boyolali. Hidupnya sederhana, tapi wajahnya selalu ceria. Pekerjaannya bertani. Pada saat musim tanam selesai dan menunggu masaknya padi, Singoprana berjualan nasi dan cendol di pasar. Meskipun baik hatinya, ada juga orang yang membenci Singoprana. Di antaranya adalah Rogo Ranting. Rogo Ranting tinggal di Pegunungan Kendeng. Kiai Singoprana tinggal di puncak pegunungan sebelahnya. Untuk menghabisi riwayat Singoprana, pagi harinya Rogo Ranting mengikat seutas tali di puncak pegunungan itu. Kemudian dia menggulingkan sebutir telur yang bergulir luar biasa secepatnya dari rumahnya dan membentuk puncak pegunungan tempat tinggal Kiai Singoprana. Benturan itu menimbulkan bunyi yang luar biasa kerasnya, melebihi 1000 bom nuklir. Oleh karena itu puncak gunung itu patah atau tugel. Akan tetapi Kiai Singoprana selamat. Rumahnya pun tetap utuh termasuk segala perabot di dalamnya. Apakah Kiai dendam? Tidak. Jangankan dendam, marah pun tidak. Melihat hal itu, Rogo Ranting semakin panas dadanya, dendamnya berkobar. Seluruh tubuh dan jiwanya dikuasai kebenciannya sendiri, sehingga akhirnya seluruh tubuhnya hancur luluh. Penduduk Surakarta mengatakan rontang ranting, suatu istilah yang sampai kini masuk kosakata bahasa Jawa. Hati Kiai Singoprana yang begitu baik memberikan kesan bagi penduduk setempat bahwa mungkin Kiai itu sebenarnya seorang wali. Pembicaraan demikian makin meluas sehingga wilayah tempat tinggal Kiai Singoprana sampai sekarang disebut Walen. Kesaktian dan kebaikan hati Kiai Singoprana tersebar luas kemana-mana, sehingga Sultan Bintaro di Demak pun tertarik mendengar cerita punggawa tentang Kiai itu. Tidak mengherankan jika Bintara ingin mengunjungi Kiai Singoprana untuk membuktikan seberapa jauh kesaktian Kiai itu. Agar kedatangannya tidak mencurigakan, Sultan Bintara menyamar sebagai pengemis. Ketika tiba di depan rumah Kiai Singoprana, pengemis itu disambut dengan penuh hormat, bahkan disilakan duduk di balai-balai. Kiai Singoprana sendiri duduk di lantai tanah, bagikan menghadap raja. Setiap pengemis itu bertanya, dijawabnya dengan bahasa tinggi penuh hormat, serta diakhiri dengan sembah. Setelah 3 kali berturut-turut, Kiai Singoprana menyembah pengemis itu tidak tahan lagi. Dia turun dari balai dan Kiai Singoprana dipeluk serta dipuji sebagai Kiai yang waskito. Bersamaan dengan itu, Bintara mengemukakan bahwa ia akan menghajar Kebo Kenongo, Adipati Pengging yang congkak. Kiai Singoprana tidak menyetujui gagasan itu karena Kebo Kenongo adalah orang yang sakti, kenyal kulitnya, tidak bisa dilukai oleh senjata, keras tulangnya bagikan besi, otot kuatnya pun bagikan kawat baja. Untuk mengalahkannya harus diusahakan suatu cara tertentu. Pendeknya, Sultan Bintaro harus bersabar. Cara ini ditafsirkan oleh Sultan Bintaro sebagai usaha Kiai Singoprana untuk menghalangi maksudnya. Bahkan Bintara menuduhnya bersekutu dengan Kebo Kenongo. Kiai pun menunduk sedih lalu menggelengkan kepala 3 kali. Untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan, Kiai Singoprana segera berkata agar Bintaro membuktikan ucapannya. Caranya sebagai berikut. Jika menjelang penyerangan nanti, pasukan Demak memukul bende atau gong kecil sebagai tanda penyerbuan dan pembunyian pelan. Itu tandanya serangan mereka akan gagal total. Jika berbunyi keras, akan lancar gempuran pasukan Demak dan kemenangan jelas pada pihak Bintaro. Dengan agak jengkel, Bintaro keluar dari rumah. Ia berjalan lebih tegap, tidak lagi sebagai pengemis, akan tapi alangkah terkejut hatinya ketika tiba di suatu tempat.
Di sana ia menjumpai pasukan Demak bersiaga. Karena tidak tega, pasukan Demak mengikuti perjalanan Bintoro dari belakang sambil berlatih perang-perangan. Kesetiaan pasukan itu dipuji Bintara. Sebagai tanda terima kasih, desa itu dinamakan Dusun Monggol. Kata ini berasal dari kata Manggolo, yang artinya pimpinan pasukan. Tibalah saatnya bagi Bintaro untuk membuktikan bahwa kata-kata Kiai Singaparna Budi yang tergantung di pohon duet diperintahkan untuk dipukul. Bintaro heran. Yang terdengar hanya suara goyangan bende bergesekan dengan ranting pohon duet. Pukulan kedua menghasilkan bunyi aum, suara harimau. Penduduk yang tinggal di desa lain tidak jauh dari peristirahatan pasukan Demak berteriak bahwa mereka mendengar suara simo atau yang disebut dengan harimau. Karena itu desa itu hingga kini disebut dengan Desa Simo. Suara aum dari gong akhirnya meyakinkan Sultan Bintoro bahwa Kiai Singaparna yang benar-benar sakti. Beliau pun bertitah kepada pasukannya agar kembali ke Demak bersamanya. Tidak lama kemudian, Kiai Singaparna yang sebenarnya sudah tua merasa bahwa ajalnya hampir tiba. Ia berpesan kepada istrinya, Nyai Singaparna, jika ia meninggal, agar dikuburkan di gunung yang putus karena ledakan benturan telur dari rogo ranting. Demikianlah kisah Singaparna akhirnya dimakamkan di Gunung Tugel. Oleh penduduk setempat, Kiai Singaparna juga disebut dengan Singaparna Simo Walen. Perlu diketahui, Desa Simo yang terletak di sebelah timur dan Desa Walen yang terletak di sebelah barat berjarak 4 km. Sekian penceritaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.